Hello everyone or anyone kalau ada yang nonton video ini. So ini adalah video pertama dari kinerja portofolio saya dari lanjutan dari video saya soal challenging myself untuk bisa dapat 100 juta pertama dari saham. So saat ini disclaimer dulu, sebenarnya saat ini tujuan dari video ini adalah sebenarnya untuk encourage saya sendiri untuk apakah bisa commit atau enggak gitu untuk jalanin nabung compounding di saham gitu. Jadi saya bakal nyisihkan uang saya juga gitu tiap bulannya, tiap gajian atau tiap punya dapat rezeki untuk dimasukin ke portofolio saham. So sebisa mungkin untuk bisa secepat mungkin untuk dapat 100 juta pertama gitu di saham. So yang perlu diinfokan pertama mungkin saya belum infokan di video sebelumnya, kalau saya mulai nabung itu nggak mulai dari nol. Saya punya portofolio sekitar 13.500.000 gitu. Itu uang yang memang udah cukup lama ada di portofolio saya. Cuma kita hitung mulai dari video saya buat yang pertama itu 4 Februari gitu. So ini adalah kinerja portofolio week pertama. Again disclaimer, kalau misalkan ini bukan ajakan untuk membeli gitu. Saya nggak bertanggung jawab apabila ada orang yang mungkin nonton video ini beli saham yang sama terus atau rugi lalu kayak nyalahkan kalau saya tuh ngajakin untuk beli saham tersebut gitu. So we'll see. Untuk kinerja portofolio week 1 itu dari 7 sampai 11 Februari 2022. Nah ini portofolio saat ini sebenarnya. Jadi di sini ada CSRA, SSMS, ABMM, Bukalapak, Bukit Asam, PTBA sama SCMA. Nah mungkin ada beberapa alasan juga kenapa ini jadi portofolio saya. Jadi saya ada 6 saham pilihan untuk tanggal 7 sampai 11. Ini saat ini ya. Sebenarnya ini saat ini portofolio saat ini. Sebelumnya saya punya Wismilak gitu yang udah dijual. Saya Wismilak sama Power Cikarang Listrik Indo yang udah saya jual dalam waktu tanggal 7 sampai tanggal 11 gitu. Nah, kalau misalkan ditanya alasannya satu persatu gitu kenapa invest di CSRA, jujur saya lumayan suka sama fundamentalnya, ROE-nya cukup bagus, dan commodity boom juga salah satu alasan saya kenapa saya ambil berapa ini diantaranya 2 saham dari CPO sama 2 saham dari batubara ya, ada PTBA sama EBMM. Nah kalau misalkan alasannya dari CSRA sendiri adalah saya suka fundamentalnya, ROE-nya juga lumayan tinggi. Dan kalau misalkan saya ambil perhitungan apabila CSRA beli membagikan dividen dengan dividen payout ratio yang sama dengan IPS yang sekarang sekitar 110-an gitu. Jadi dividen yield itu bisa dapat sampai 13 sampai 14%. Dan ini sangat-sangat tinggi gitu. Jadi saya ingin lihat juga gitu keputusan dari perusahaannya apakah bakal ngebagiin dividen payout ratio yang sama dengan tahun lalu gitu. Nextnya mungkin di Bukalapak gitu. Sebenarnya saya nggak terlalu happy juga gitu untuk menempatkan 23% di saham Bukalapak. Cuma Bukalapak ini saya sebenarnya udah averaging down beberapa kali gitu untuk nemuin harga yang sekarang. Saya lupa average-nya berapa, nanti di slide selanjutnya bakal kelihatan. Nah Bukalapak ini sebenarnya saya cukup FOMO ya, bisa dibilang saya cukup FOMO karena Bukalapak punya cash sekitar 23 triliun yang literally mereka bisa ubah bisnis mereka gitu secara keseluruhan dengan uang tersebut gitu. Jadi saya nggak mau ketinggalan IPO salah satu startup terbesar di Indonesia gitu bakal kayak gimana dengan uang 23 triliun gitu. Salah satu IPO terbesar di Indonesia di IHSG di BI. Oke, nextnya mungkin portofolio di 19,7% itu di PTBA. Saya cukup pede untuk masukin sekitar 20% portofolio saya di PTBA. Harganya menurut saya masih murah untuk sekarang gitu. Kalau misalkan saya hitung dengan payout ratio yang mungkin rata-rata PTBA kasih gitu, PTBA bisa aja tahun ini untuk ngasih sekitar 14-15%an juga gitu. Hampir mirip kasusnya sama CSRA, cuma PTBA ini lebih
baik lagi sih kinerja fundamentalnya gitu. CSRA sebenarnya baru IPO tahun 2020, jadi sahamnya baru, beda dengan PTBA yang udah lama, yang udah stable. Nah untuk selanjutnya itu persenannya ada di SSMS, ini sama saham CPO juga. Saham CPO yang menurut saya juga lumayan bagus kinerjanya tahun ini karena kenaikan harga palm oil. So ya jadi saya formasinya dua gitu, 2 CPO 2 batubara. Sama nextnya mungkin ada SMA ini yang lumayan agak menarik. Sebenarnya ini lagi sahamnya lagi downtrend banget kalau misalkan dari sisi teknikal, cuma SMA menurut saya fundamentalnya cukup baik, walaupun memang price to book value-nya, kalau kita lihat dari price to book value-nya lumayan tinggi ya dibandingkan MNCN gitu. Cuma memang kalau misalkan average 5 tahun sampai 10 tahun itu SMA saat ini dibilang cukup murah gitu kalau misalkan melihat average price to book value-nya gitu. Dan kalau saya cek lagi laporan keuangannya, income statement-nya, nggak ada pengurangan yang berarti. Kalau saya lihat, kalau nggak salah itu saya cek terakhir tuh sebenarnya SMA naik sih sahamnya, laporan keuangannya gitu. So ya saya put money di SCMA 10% aja, dan mungkin minggu ini ada kemungkinan besar saya bakal deposit gitu untuk portofolio saya ini. Nah yang terakhir adalah ABMM. Ini punya debt equity ratio tuh sebenarnya ada 2, di angka 2 gitu, lumayan tinggi debt equity ratio-nya. Cuma yang saya suka dengan ABMM ini adalah dari informasi dari Pak Teguh Hidayat. You guys should follow him kalau misalkan dapat insight-insight bagus. Kalau misalkan tertarik sama dunia saham, BMM ini punyanya Trakindo, punyanya pemiliknya tuh salah satu pemilik Trakindo, Caterpillar, merek Caterpillar, jadi kayak alat berat gitu. Jadi ABMM juga kinerjanya bagus banget di tahun ini. So saya ingin lihat juga gitu laporan keuangannya untuk Q4. So jadi saya juga nggak terlalu banyak, jadi 7,6, cuma nanti saya bakal averaging up or averaging down nanti di ABMM, nambah lot lagi di ABMM minggu ini sih, insya Allah. So nextnya adalah ini stok portofolio saya waktu tanggal terakhir, posisi terakhir saya gitu. Saya ada di sini ada ABMM, Bukalapak seperti yang saya infoin tadi gitu. Posisinya ya cukup banyak yang hijau, walaupun agak berat di Bukalapak gitu, makanya saya averaging down lagi gitu. Di harganya juga di 3 average saya di 403 itu minus 138.000, dan ya mungkin saya nggak akan cut loss juga untuk ini. Saya bakal averaging down juga sedikit aja, nambah lagi misalkan sejuta lagi gitu kalau misalkan ada rezekinya. Dan kalau misalkan di bawahnya itu ada penjualan. Jadi dari tanggal 4 sampai tanggal 11 itu kinerja portofolio saya tuh lumayan hijau semua ya tiap harinya gitu. Portofolio return-nya lumayan cukup bagus, dan ini kalau misalkan dilihat kenaikannya ada 340.000. Ini salah satunya dapat dari Wismilak gitu, yang memang saya udah beli di tanggal, saya lupa tanggal berapa, tapi lumayan gede, jadi saya untuk ambil take profit untuk di Wismilak ini itu tanggal 7 sampai tanggal 11 Februari. Nah jadi kalau misalnya dilihat dari tanggal 7 sampai 11 Februari itu yieldnya tiap harinya tuh positif ya. I don't know, it's just beginner's luck. Jadi minggu depan pun kalau misalkan ternyata negatif, saya bakal bikin juga video kayak gini, I don't mind. Kita dapat 4,97% gitu dalam satu minggu. Ini hasil yang cukup memuaskan sih sebenarnya, untuk cukup happy sebenarnya untuk saya yang mungkin masih belajar juga gitu. Ya bisa dibilang lucky juga sih di minggu ini gitu. Jadi asset value saya waktu 7 Februari itu adalah 13,5 juta. Nah, asset value saya terakhir di 11 Februari itu penutupan pasar itu ada di 14,2 juta. Jadi gainnya yang saya dapat dalam satu minggu atau 5 hari itu ada 682.000. So, nah ini goal dari 100 juta kita ada di posisi 14,2%. I'm not sure. Semoga aja kedepannya tetap compounding. Nanti juga kita bakal lebih hati-hati juga, lebih analisa lagi, apalagi sekarang lagi rame nih Q4. Untuk laporan Q4 kita juga bakal baca satu-satu mungkin laporan keuangan di saham-saham yang udah masuk watchlist gitu. So ya itu sih di 14,2 juta.
Oke, jadi 14,2%, perjalanan masih panjang, ini baru Februari tanggal 11. Kalau misalkan bisa nyampe dalam 1 tahun pun itu udah keren banget sih, saya udah bangga banget sih kalau misalkan nyampe. So ya we'll see. Nah ini decision taken waktu di selama time frame berikut, time frame 7 sampai 11 Februari itu ada, mungkin saya ambil dari Power dulu ya. Power, kenapa Power? Jadi saya dulu sempat mikir Power tuh saham yang fundamentalnya memang bagus, cuma untuk value, untuk swing trading atau untuk value investing kayaknya kurang cocok. Kenapa? Karena kayaknya Power nih lebih ke saham dividen gitu, karena dividennya lumayan tinggi, 7-8% per tahunnya. Cuma saya pikir kayaknya kurang cocok kalau misalkan goal kita untuk dapetin 100 juta sebisa kita gitu. Agak kurang cocok aja untuk targetin Power gitu di sini. So saya coba untuk ya udah saya jual aja di harga 635, cuma beda 5 rupiah gitu. Baru saya masukin ke saham lainnya gitu. Yang saya masukin ke Wismilak gitu. Jadi waktu dapat Wismilak ini saya beli di 384, itu udah pembalikan arah secara teknikal. Terus kemarin juga sebenarnya masih naik, harganya di 456 penutupan pasarnya. Cuma saya udah take profit di harga 450 dengan cukup happy gitu di 17,2%. Jadi ini yang salah satunya bikin portofolionya lumayan naik sih di minggu ini gitu, 363. Alasannya kenapa? Jadi Wismilak itu kan memang waktu saya beli di 384 itu udah lumayan murah. PBV-nya tuh kalau nggak salah 0,68 gitu, saya lupa. Cuma terakhir saya jual di 450 itu udah ada di posisi 0,77 price to book value-nya gitu. Asalnya 0,68 seingat saya. Jadi pas saya cek secara teknikalnya gitu, saat Wismilak ini masuk ke price to book value di 8, itu memang nguji resistance ya. Nguji resisten gitu 0,8, karena kalau dilihat di teknikal waktu harganya di price to book value 0,8 itu lumayan sideways cukup lama gitu. Unless kalau misalkan ada breakout harganya gitu di atas 0,8, mungkin menarik untuk dibeli juga sambil nunggu juga laporan kuartal keempatnya ya. Kita mungkin ada kesempatan untuk masuk lagi, karena saya sendiri lumayan cukup suka gitu di antara saham Sampurna atau Gudang Garam gitu. Jadi saya suka juga Wismilak sih di sini. So saya take profit dulu. Ya lihat juga nanti kinerjanya kayak gimana gitu. So I think itu semuanya sih recap dari minggu ini gitu, dari tanggal 7 sampai tanggal 11. Nah, saya cukup excited juga gitu ngelihat hasilnya yang bagus, tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk kita kalau misalkan portofolio minggu depan merah juga I'll show you aja gitu, apa adanya aja gitu. Ini portofolio saya apa adanya. So goal kita nyampe 100 juta dari saham. So ini journey-nya. So thank you kalau misalkan ada yang udah nonton. We'll see you in the next video. Bye bye.